Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Timbul Torang Leonard Sitorus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua, program studi ilmu pengetahuan alam, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor peserta 2015 0044 7394. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video uji kinerja pada hari Rabu 18 Agustus 2021 yang bertempat di SMP Negeri 21 Atap Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas 7 dengan materi perpindahan kalor. Mohon masukan dan koreksinya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran kita, supaya kita diberkahi oleh Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh Rangga. Silakan Rangga. Ya, gerak mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, supaya pelajaran kita hari ini kita mulai. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kamu punya motor kan di rumah kan? Ya. Mengapa pada saat sepeda motor dihidupkan, yang tadinya knalpot sepeda motor itu dingin, setelah dihidupkan beberapa lama knalpotnya menjadi panas? Ada yang tahu? Dua. Oke, silakan Rangga. Karena knalpot terbuat dari besi. Karena besi menghantarkan panas. Karena besi menghantarkan panas, kata si Tipa. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, si Cynthia. Karena panas dari mesin tersebut berpindah ke knalpot. Panas dari mesin tersebut berpindah ke knalpot. Supaya kita mengetahui jawabannya, kita akan mempelajari pelajaran kita tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu tujuan kita belajar perpindahan kalor ini. Tujuan kita yang pertama, anak-anak kami dapat menunjukkan rasa syukur dan taat pada Tuhan dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tadi ya. Sudah kita lakukan sebelum, nanti sesudah kita juga akan berdoa. Yang kedua, anak-anak kami dapat aktif, disiplin, bertanggung jawab, dapat bekerja sama, dan dapat dalam diskusi dan dalam proses pembelajaran kita nanti. Yang ketiga, kita akan mengadakan percobaan. Melalui aktivitas percobaan perpindahan kalor, diskusi dan kajian pustaka dari buku paket dan dari bahan ajar yang Bapak bagikan. Anak-anak kami dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara konveksi. Melalui aktivitas percobaan perpindahan kalor, anak-anak kami dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara konduksi. Melalui aktivitas percobaan perpindahan kalor juga, anak-anak kami juga dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara radiasi. Juga melalui percobaan yang akan kita lakukan, anak-anak kami dapat membandingkan konduktivitas dari beberapa benda. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti yang biasa Bapak lakukan, Bapak tetap melakukan penilaian sikap pada saat belajar sekarang. Keterampilan pada saat nanti melakukan percobaan, pengetahuan nanti pada saat akhir. Itu Bapak kasih soal. Ada nggak yang punya termos di rumah? Ada. Ada.
kalau kalian masukkan air ke dalam termos, supaya apa airnya? Supaya tetap hangat. Sama dengan pada saat cuaca dingin, apa yang kita lakukan? Pakai jaket supaya badan kita hangat. Nah, masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi manfaat dari perpindahan kalor. Makanya anak-anak kami semuanya serius dalam mempelajari perpindahan kalor ini. Ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, silakan diperhatikan video ini. Di video itu ada 2 panci berisi air di atas kompor, satu apinya dihidupkan, satu lagi apinya tidak dihidupkan. Nah, nampak kan ada perbedaannya kan? Oke. Sekarang kita lihat video yang kedua. Ada air, ada bawang, nah dipegang pancinya, kepanasan, dipegang tangkainya, tidak panasan. Bawangnya, airnya lama-kelamaan membuatkan gelembung, ya kan? Ya. Nah, baru bawangnya makin lama makin mengalir. Bapak mau kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang bisa menjadi permasalahan yang kita angkat di dalam pelajaran kita ini. Silakan, Desa. Oke, Jimmy. Mengapa di saat api dihidupkan airnya mendidih? Oke, itu pertanyaan dari Jimmy. Ada lagi? Si Paulia. Kenapa gagang panci terbuat dari plastik? Mengapa Paulia memperhatikan gagang pancinya? Mengapa gagang panci terbuat dari plastik? Oke, ada lagi? Pak, Yo, si Jerry. mengapa setelah air dipanaskan bawang menjadi mengapung? Mengapa setelah air dipanaskan bawang mengapung? Pada video kedua ya dari ya. Ada lagi? Pak, Ah, si Kiola. mengapa ketika kita pegang wajannya terasa panas, sementara kalau kita pegang gagangnya tidak panas? Oh, mengapa dipegang wajarnya panas? Ketika gagang wajarnya dipegang tidak kepanasan. Itulah 4 permasalahan yang mau kita cari jawabannya di pembelajaran kita pada hari ini. Mau nggak? Gimana cara mencarinya? Kita melakukan percobaan. Dan 3 percobaan yang akan kita lakukan. Tadi sudah dibagi LKPD-nya kan? Sudah. Oke, 3 percobaan itu yang pertama adalah mengukur atau mencari konduktivitas dari berbagai macam benda. Ada 3 macam benda yang kita lihat konduktivitasnya. Yang pertama besi, yang kedua aluminium, yang ketiga kayu. Nah, nanti anak-anak kami sesuai dengan LKPD-nya diukur konduktivitasnya. Besi dijepit ketang seperti ini, diukur dulu suhunya pakai termometer, dibakar, diukur lagi sampai 5 kali percobaan, mulai dari yang pertama, dari yang tidak dibakar. Yang kedua dengan konveksi. Apa yang kalian lihat di sini ada Bapak buat air dengan kacang hijau. Nanti kalian bakar, kalian naikkan di tungku seperti ini, kalian hidupkan kompornya, lihat suhunya, perubahan suhunya berapa, bagaimana gerak kacang hijau dengan airnya. Yang ketiga dengan radiasi. Nah, kalian dekatkan tangan kalian ke sumber panas atau api. Nanti kalian buat ukur dengan penggaris. Di situ ada 5, 10, 15, 20 sampai 25 cm.
Misalnya 5 cm di sini. Nah, kira-kira 1 menit ukur suhu telapak tangan kalian dengan termometer. Berapa suhunya? Catat. Sampai ke jarak 25 cm. Paham? Paham caranya semua? Oke, kalau begitu silakan diambil masing-masing kelompok alat-alatnya. Ada? Kalau sudah silakan masing-masing dilakukan. Silakan masing-masing dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ayo, mulai bekerja. Tuh, baca. Berapa tuh yang merahnya? 30. Di sini pegang. 30. Uang 30 kok. 29. Udah. Kabar. Nanti dibilangin stop. Udah, ukur di sini. Nih, pegang nih. Kono kawan mati. Coba tengok. Bagi aja. 43. 40, 41, 42. Oke. Masukkan. Maka lagi. Kalau udah selesai periode keempat, termometernya direndam ya. Ini menit berapa? Oh, udah siap. Nah, tunggu. Ini sudah turun ya. Ini kira-kira normal ya. Tunggu, diukur ini ya. Oke. Nah, keluar. Naik 3 40. Berapa kali? Berapa? Ketiga. Yang ini menit? Sama. Kita enggak apa? 30. 46. Ini nggak apa-apa, terus aja. Naik kan? Itu ukur dulu nak, suhu dulu. Suhu dulu. Suhu biasa. Dah. Aneh. Kacang hijaunya masih di bawah. Sudah pas. Kacang. 32. Kamu kan bangga. Udah dapat kan suhu awal kan? Kondisinya gimana? Nah, kondisinya gimana? Belum mengambang gitu. Iya, belum ada. Tidak mengambang. Tidak mengambang. Iya, tadi pendapat tidak mengambang. Apa yang tidak mengambang? Kacang. Kacangnya, airnya. Kacang juga. Nah, Tidak mengapa. ini udah menit pertama. Tiga. Keempat.
airnya mengeluarkan Gelembung. Nah, dan kondisi kacangnya ini gimana nih? seperti biasa, tidak mengambang. Itunya aja kan yang ditentukan cuma apanya itu aja, kompornya itu bisa. Belum Nah, 37. waktunya 20. Lanjut dah, menit 4 dulu ya. Belum. 4. ini udah mulai kurang dengan jarak berapa Bang? Awal. 5 cm enggak? Iya, 5 cm. 10 cm enggak, makin mau. Dah yang 10 cm. Dah. Enggak. Oke, nah kalau sudah selesai ditingkatkan percobaannya, silakan diskusi. Enggak beda di meja, nanti lagi diperbaiki langsung diskusi aja. Tidak penasaran. Sudah kan? Oke, jawab tidak Tidak memberi kalor. ditentukan oleh Dan pasti. karena benda tersebut berdasarkan kuatnya panas Kayu enggak. Dan ini nomor berapa lagi? Oke. ada ini kondisi ada mengapa demikian Bingung kan? Pada berapa? Serang Pak. bagaimana dan kacang hijau dari minyak yang dengan tempat adakah perbedaan? Ada. Ada. Itu berbeda, mengapa demikian? Ada botol kau. Kalah tidak. Percobaan ketiga menit ke Oke, waktunya 5 menit lagi ya. karena Semakin menjauh dari api, semakin menurun suhunya. Dan tidak Ayo, waktunya 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. mengeluarkan kacang tidak mengembang. oleh Oke. Ini udah tadi. Oke. Karena sudah selesai,
Sekarang kita masuk Ke ke presentasi membaca hasil dari kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, untuk yang pertama kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan Yang lain dengar ya. tabel hasil pengamatan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada konduksi, waktu menit 0, suhu paku 29 derajat Celcius, suhu aluminium 30 derajat Celcius, suhu kayu 30 derajat Celcius. Waktu menit 3, suhu paku 45 derajat Celcius, suhu aluminium 49 derajat Celcius, suhu kayu 30 derajat Celcius. Suhu air 33 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang hijau, airnya mengeluarkan gelembung dan kacangnya belum mengembang. Air 39 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang, kondisi air mulai memanas dan kacang makin mengembang. Suhu air 25 cm, suhu telapak tangan 30 derajat Celcius. Pada percobaan 1, apakah setiap benda dapat menghantarkan panas? Jelaskan. Tidak, karena setiap benda ditentukan oleh benda yang berbeda kalau seperti besi, aluminium bisa mengantarkan panas, sedangkan kayu tidak bisa mengantarkan panas. Radiasi adalah perpindahan panas yang dipancarkan oleh permukaan benda semata-mata berdasarkan tempat peraturannya. Oke, selesai. Kelompok 3 tadi mengatakan yang pertama tingkat konduktivitas benda berbeda-beda. Kayu, besi dengan aluminium berbeda. Itu yang didapat kelompok 3. Yang kedua, semakin jauh tangan dari api, semakin sejuk atau semakin rendah suhu tangan. Itu tadi kata kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 1 dulu. Percobaan dari kelompok 1. Menit 1, suhu paku 39 derajat Celcius, suhu aluminium 37 derajat Celcius, suhu kayu 38 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Kacang belum mengapung. Air dan kacang. Menit ketiga, air mengeluarkan gelembung, kacang mulai mendidih. Air dan kacang. Menit keempat, air mendidih, kacang mengapung. Air mendidih, kacang mengapung. 5. Pada percobaan 3, apakah suhu telapak tanganmu pada setiap jarak yang diukur berbeda? Mengapa demikian? Berbeda karena semakin jauh maka suhu semakin jauh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan kelompok 4. Inilah hasil pengamatan dari kelompok 4. Suhu air 29 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang hijau masih di bawah. Suhu air 40 derajat Celcius. Kondisi air masih tetap. Kondisi air menggelembung dan kacang hijau sudah mengapung. Percobaan ketiga, radiasi. Jarak 50 cm, suhu telapak tangan 36 derajat Celcius. Jarak 10 cm, suhu telapak tangan 35 derajat Celcius. Inilah hasil diskusi kami. Pada percobaan pertama, apakah setiap benda dapat menghantarkan panas? Jelaskan. Tidak, karena kayu tidak dapat menghantarkan panas. 2. Urutkanlah benda tersebut berdasarkan kuatnya menghantarkan panas pada percobaan pertama. Besi, aluminium, kayu.
Ketiga percobaan tersebut, apakah perbedaan antara perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Jelaskan. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Radiasi adalah perpindahan panas yang dipancarkan oleh permukaan benda semata-mata berdasarkan temperaturnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2 dibaca hasil dari pengamatannya. Hasil percobaan dari kelompok 2. Perpindahan panas secara konveksi. Waktu 0 menit, suhu air 30 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang hijau masih di dasar. Waktu 2 menit, suhu air 39 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang hijau. Gelembung pada air mulai banyak dan kacang mulai terangkat. Waktu 4 menit, suhu air 45 derajat Celcius. Kondisi air dan kacang hijau. Air mulai mendidih dan kacang hijau terangkat. Pada percobaan 2, adakah perubahan suhu pada air dalam setiap menitnya? Mengapa demikian? Ada, karena semakin lama air terkena api, maka semakin tinggi suhunya. 4. Pada percobaan 3, apakah suhu telapak tanganmu pada jarak yang diukur berbeda? Mengapa demikian? Iya, karena semakin jauh jarak tangan dengan api, maka semakin sedikitlah kalor yang dihasilkan dan makin berkurang suhunya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari semua percobaan kesimpulan atau diskusi yang kalian sampaikan, kita sudah mempelajari bagaimana itu perpindahan kalor secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Dari percobaan pertama tadi, konveksi yaitu melalui kayu, besi, dan aluminium. Nah, radiasi konduksi di percobaan kedua, air dan kacang hijau, di mana tadi kacang hijau pertama dia di dasar air, kemudian ketika air sudah mulai panas, dia akan naik ke permukaan air sesuai dengan naiknya gelembung-gelembung air tadi. Nah, secara radiasi, tangan yang didekatkan dengan api mulai dari jarak 5 cm sampai ke 25 cm. Ketika tangan didekatkan ke sumber kalor yaitu api tadi, suhu tangan ikut panas. Nah, semakin jauh dia suhu tangan semakin dingin, ya kan? Nah, karena dari 5, 10, 15, 20 suhu tangan berkurang. Kita juga dapat lihat kan? Ya. Oke. Dari hasil yang kalian dapat, yang kalian ungkapkan tadi, sekarang ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk mengambil kesimpulan? Yo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Marvel, yang pertama. Kalau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu bisa kita lihat tadi yang dikatakan Marvel tadi. Kita bakar ujung besi atau ujung paku yang satu. Nah, kita ukur ujung paku yang satu lagi, tetap naik suhunya. Jadi dia berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke, siapa lagi? Oke, Sumi, silakan. Perpindahan kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, perpindahan kalor melalui 3 cara kata Sumi, yaitu
konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, ada lagi yang berikutnya. Oke, Almira. Benda yang kuat dalam mengantarkan kalor dinamakan konduktor. Contohnya besi dan aluminium. Benda yang kuat dalam mengantarkan kalor dinamakan konduktor. Contohnya besi dan aluminium. Bagus. Nah, contohnya tadi besi dan aluminium. Karena apa? Dari tadi kalian lihat kan di percobaan kalian tadi, bahwasanya besi dan aluminium bisa menghantarkan panas yang dari api. Oke, siapa lagi? Oke, si Dewi. Benda yang tidak dapat mengantarkan kalor dinamakan isolator. Contohnya kayu dan karet. Oke, dilanjutkan sama si Dewi lagi. Nah, bahwasanya tadi kata Almira benda yang panas yang kuat mengantarkan konduktor. Sekarang si Dewi bilang benda yang lemah atau yang tidak bisa mengantarkan kalor. Itu namanya apa tadi Dewi? Isolator. Isolator. Contohnya tadi yang kita coba kayu. Nah, ditambah si Dewi juga karet. Karena apa? Kayu tadi sampai kayunya juga terbakar, tidak di ujung sebelahnya lagi, tidak naik-naik suhunya, tetap. Oke, ada lagi? Oke, Viola. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Oke, konduksi perpindahan panas yang tidak disertai dengan perpindahan partikel bahan tersebut. Jadi panasnya aja berpindah, partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Kata Viola. Bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, si Tifa. Konveksi adalah perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan perpindahan partikel-partikel bendanya. Oke, disambung sama si Tifa. Nah, tadi kata si Sumi tadi perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi dikatakan si Viola perpindahan yang tidak disertai dengan partikel-partikelnya. Nah, konduksi menurut si Tifa perpindahan panas yang disertai dengan partikel-partikel benda tersebut. Oke, ada lagi? Oke, si Rangga. Radiasi adalah perpindahan panas yang dipancarkan oleh permukaan benda semata-mata berdasarkan temperatur. Nah, dilengkapi lagi dengan si Rangga. Perpindahan panas yang dipancarkan oleh permukaan benda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Udah paham semua? Dari yang kalian tanya tadi di awal, ada 4 tadi kan? Mengapa di saat api hidup air bisa mendidih? Karena kalor dari api tersebut berpindah ke air. Yang kedua, mengapa gagang panci terbuat dari plastik? Plastik sebagai apa tadi? Tidak bisa menghantarkan panas. Tidak bisa menghantarkan panas atau yang dinamakan dengan isolator. Yang ketiga, mengapa setelah air dipanaskan bawang mengapung? Seperti kacang hijau tadi, partikel-partikel air itu ikut bergerak kan, membuat bawang tadi juga mengapung. Yang keempat, mengapa ketika wajan dipegang panas, sementara gagangnya tidak panas? Wajan itu terbuat dari apa? Aluminium. Aluminium itu tadi waktu percobaan sebagai penghantar panas. Sementara pegangannya tadi terbuat dari apa? Plastik atau karet atau kayu tadi itu kita nggak tahu kan? Nah, itu plastik, karet atau kayu itu terbuat dari sebagai bahan apa? Isolator. Itulah yang mengakibatkannya. Jadi empat-empatnya sudah terjawab. Untuk lebih mengetahui kemampuan kalian, seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak akan membuat
penilaian pengetahuan. Di sini Bapak akan kasih soal, soalnya pilihan saja. Silakan dijawab. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya dibaca benar-benar. Jangan lupa tulis namanya. Oke, udah selesai. Yang udah selesai silakan dikumpul. Dikumpul. Kalau udah selesai semua, satu orangnya satu kelompok. Jangan rame-rame ke depan. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Oke. Baik. Ini kalau Bapak lihat sepintas lalu nilainya bagus-bagus. Tapi nanti Bapak koreksi lagi. Minggu depan Bapak kasih tahu nilainya, ya. Oke. Sekarang karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, Bapak kasih penugasan ke kalian untuk membaca materi berikutnya tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia dan hewan. Silakan dibaca bukunya di rumah supaya pada saat minggu depan kita belajar anak-anak kami lebih memahaminya. Pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, untuk mensyukuri berkat Tuhan kita dilindungi dalam belajar dan supaya anak-anak kami juga sehat, kita semua sehat sampai di rumah masing-masing. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang.